Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Agustinus Trianto SSCC di dalam catatan peziarah. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Pada Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita bersama-sama diajak untuk merenungkan bagaimana kita memaknai hidup dan memahami cinta kasih Allah kita di dalam persiaran hidup kita. Mari kita hening sejenak, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan permenungan dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan diri sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih, terutama di dalam menghadapi virus COVID-19 yang sedang melanda di negara kami, di daerah kami, dan juga di seluruh dunia kami. Sudilah Engkau tetap selalu memberikan secercah harapan di setiap langkah persiaran hidup kami, karena kami percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik atas hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama dari nubuat Yeskiel, di sana diceritakan bagaimana Nabi Yeskiel mengalami penglihatan yang menegaskan bahwa pemulihan bangsa-bangsa pilihan Tuhan telah digenapi. Hidup sejati diberikan kepada orang yang setia dan cinta serta menjalankan imannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka akan hidup kembali di dalam kebahagiaan abadi dan yang sejati. Kegembiraan itu sepertinya masih menjadi cita-cita, sepertinya masih menjadi angan-angan, terutama bagi kita yang saat ini sedang menghadapi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan karena virus COVID-19 yang sedang kita hadapi. Tetapi hari ini di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ditegaskan bagaimana kita mesti hidup tidak hanya berdasarkan tubuh kita atau jasmani kita. Kita mesti hidup berdasarkan roh. Artinya bagaimana? Kita tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu takut, tidak perlu terlalu cemas. Karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan akan membuat kita bertindak ceroboh dan berakhir pada kematian. Saudari-saudaraku yang terkasih, seorang filsuf dari zaman Yunani mengatakan, semua orang pasti mati. Lalu apa yang dikejar oleh manusia? Yang dikejar oleh manusia ialah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu bagaimana mendapatkannya? Tentu dengan memaknai hidup kita saat ini. Faktanya kita menghadapi virus COVID-19. Apakah kita mau mati di dalam ketakutan? Tidak. Orang beriman akan bertindak lebih bijaksana. Salah satu langkah yang menjadi langkah preventif bagi kita ialah tetap tinggal di rumah. Keluar jika ada sesuatu yang mendesak dan perlu. Jika kita memang memiliki tanggung jawab untuk tetap harus bekerja demi makan dan hidup keluarga, maka bekerjalah dengan kehati-hatian, dengan SOP yang sudah ditetapkan. Itulah orang yang hidup demi kehidupan di masa yang datang. Itulah orang yang hidup berdasarkan hidup roh, bukan berdasarkan hidup jasmani yang hanya mengejar kesenangan sesaat, yang hanya mengejar demi dipandang hebat sebagai sok pahlawan. Saudara-saudariku yang terkasih, menarik untuk kita renungkan dan kita lihat bagaimana perilaku orang-orang yang dikisahkan di dalam Injil Yohanes hari ini di dalam mukjizat kebangkitan Lazarus. Apakah kita masih seperti pribadi Marta yang menyalahkan Tuhan? Tuhan, jika Engkau tidak datang, maka saudaraku mati. Dan sekarang saudaraku mati karena Engkau tidak datang. Apakah kita
kita mau berkata seperti ini, Tuhan, sekarang aku butuh Engkau. Engkau nggak datang saudara mati karena COVID-19. Apa bedanya kita dengan Marta, iman yang setengah-tengah? Seolah-olah kita beriman dan tidak memiliki pengharapan akan kehidupan. Ataukah kita seperti pribadi Maria yang sudah paham betul ini karena kecerobohan manusia. Karena virus ini ketika sudah karena kecerobohan dan akhirnya tidak terkendali, mari kita ikuti. Kita tinggal di rumah demi menolong sesama. Tinggal di rumah bukan berarti kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bisa. Kita bahkan bisa membuat ibadat keluarga secara utuh. Dan di dalamnya ada doa komuni kerinduan di dalam kesatuan keluarga dan gereja. Sekali lagi, gereja justru akan menjadi lebih hidup ketika gereja di dalam keluarga pun menjadi hidup. Mari kita belajar seperti Maria. Lebih banyak berdiam diri, berdoa kepada Tuhan, dan memohon ampun serta memberikan penerangan di dalam perjalanan hidupnya. Atau kita masih seperti orang Farisi yang kerjaannya mengkritisi, menunggu, bisa mengatakan salah dan benar. Mari kita tunggu. Buat apa pemerintah? Buat apa tim medis? Buat apa para militer? Buat apa para polisi? Saudari-saudaraku yang terkasih, ini apa bedanya kita dengan orang munafik kalau kita berkata seperti itu? Mau kemana nih pemerintah? Kerjaannya yang bisa mengkritisi, menyalahkan. Padahal kita bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Mungkin tidak ada waktu untuk membersihkan rumah. Mari kita bersihkan rumah sebagai cara kita bertindak kreatif bersama keluarga. Ini juga menjadi kesempatan berharga bagi orang tua untuk mengajarkan anak mencuci pakaian sendiri, belajar untuk memasak, belajar untuk berbagi cerita. Mungkin yang selama ini tidak ada waktu untuk mendengarkan cerita anak-anak kita, suami kita, istri kita sepulang kerja. Ini saatnya kita saling menguatkan dengan berbagi pengalaman di dalam iman. Saudari-saudaraku yang terkasih, minggu depan kita sudah memasuki Minggu Palma atau Minggu Sengsara. Mari kita belajar untuk terus berjuang, bahwa kita mesti belajar untuk hidup, memaknai hidup. Kita mesti belajar untuk dengan rendah hati memahami karya dan penyelamatan Allah. Dengan tinggal di rumah, dengan meminimalisir, dengan menjaga jarak, kita sudah ambil bagian di dalam karya penyelamatan. Bersembunyi bukan berarti kita tidak beriman kok. Tinggal di rumah bukan berarti kita cemen. Tinggal di rumah bukan berarti kita tidak mau bekerja. Tetapi karena situasi yang menuntut kita, orang beriman akan mampu bertindak bijaksana. Dan semoga di pekan ini, di minggu ini, kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Mau berjuang bersama, memberikan makna di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan pengorbanan saudari-saudara kita, para dokter yang sudah menyerahkan nyawanya demi melawan COVID-19. Apa salahnya kita ambil bagian dengan tinggal di rumah, tetap tenang dan tidak khawatir. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan bersamamu, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kita dan minggu ini menjadi berkat yang menghasilkan sukacita di tengah keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tinggallah di rumah jika tidak ada sesuatu yang mendesak. Tuhan memberkati kita. Amin.